terbangunnya tol ini, mobilitas cepat lagi. Bisa terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri, investasi bisa masuk, lapangan kerja akan terbuka sebanyak-banyaknya. Sejak 2019, tol Trans Jawa tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Tol sepanjang 962 km ini melintasi 5 provinsi, 5 kota, dan 22 kabupaten di Pulau Jawa. Peran tol Trans Jawa dinilai cukup penting untuk pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, mengingat pulau ini masih merupakan pusat perekonomian nasional. Kontribusinya lebih dari 50% bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pembangunan tol Trans Jawa ditujukan untuk mengintegrasikan dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi. Di antaranya kawasan industri, pelabuhan laut, bandara, kawasan wisata, hingga pemukiman berskala besar, sehingga membawa manfaat secara signifikan bagi dunia usaha, pariwisata, serta industri. Dan pembangunan tol tidak berhenti di Pulau Jawa saja, melainkan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Bali. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan, proyek tol Trans Jawa bakal tersambung ke Pulau Bali. Hal ini disampaikan dalam pertemuan virtual dengan Menteri Perdagangan Turki Ruslar Pekan pada 23 Juni lalu. Namun konektivitas tol antar pulau ini bukan dengan membangun jembatan tol dari Banyuwangi hingga ke Bali, melainkan menyiapkan angkutan laut. Pergerakan orang dan barang, terutama wisatawan yang akan masuk ke Bali, difasilitasi kapal feri yang melintasi Selat Bali dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan berakhir di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Untuk mewujudkan ini, prasarana angkutan laut dan layanan penyeberangan akan dimodernisasi di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara di Bali, Kementerian PUPR tengah berkonsentrasi membangun jalan tol dari Gilimanuk hingga Mengui dengan total panjang 96 km. Tol Trans Jawa yang akan dibangun kini tersisa ruas tol Probolinggo-Banyuwangi. Tol sepanjang 172 km ini tengah dilakukan pembebasan lahan dan proyek ditargetkan akan rampung pada 2025 mendatang. Ruas tol Trans Jawa di bagian ujung timur Pulau Jawa ini menggunakan biaya investasi sekitar Rp23,3 triliun. Kepemilikan saham terjadi perubahan komposisi, yakni antara PT Jasa Marga, PT Berantas Abipraya, dan PT Waskita Toll Road. Ruas tol ini terdiri dari 3 seksi, Seksi 1 Probolinggo Besuki, Seksi 2 Besuki Bajulmati, serta Seksi 3 Bajulmati Ketapang. Dengan adanya ruas tol ini, waktu tempuh menjadi lebih singkat. Probolinggo menuju Banyuwangi sebelumnya ditempuh sekitar 4 hingga 5 jam, kini menjadi hanya 2 jam perjalanan.
Jalan tol ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi lokal di Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan, mengingat terus bertumbuhnya minat wisatawan belakangan ini. Selain itu, tersambungnya Pulau Jawa dengan tol Trans Jawa dapat mendorong efisiensi sistem logistik Pulau Jawa dan nasional. Karena pendeknya jarak tempuh, sehingga dipastikan mengurangi beban operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya, mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan.
Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan. Di antaranya, memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Inilah Tol Pasuruan Probolinggo, bagian terbaru dari jaringan tol Trans Jawa. Presiden Joko Widodo meresmikannya pada 10 April 2019 lalu. Pembangunan jalan tol ini membuat ujung barat Pulau Jawa yakni Merak terhubung hingga Probolinggo dengan jalan tol sepanjang 962 km. Tol dengan panjang keseluruhan 45 km ini diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas masyarakat, barang, dan logistik, sehingga diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kawasan industri kecil dan menengah juga diharapkan dapat berkembang dengan cepat, karena akses logistik menjadi lebih murah, cepat, serta efisien. Dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo, sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa di Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Kalau nanti dari Merak sampai Banyuwangi itu 1148 km. Pembangunan Tol Paspro menggunakan skema investasi Badan Usaha Jalan Tol BUJT, yakni PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol senilai Rp4,8 triliun untuk 3 seksi. Beroperasinya Tol Paspro akan memangkas waktu tempuh cukup signifikan. Perjalanan dari Pasuruan ke Probolinggo atau sebaliknya, sebelumnya ditempuh 2,5 jam, kini menjadi 30 menit saja. Peluang bangkitnya potensi di daerah menjadi lebih besar seiring adanya konektivitas yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, Tol Paspro juga mendukung akses ke kawasan wisata Bromo Tengger Semeru, salah satu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Ketersediaan jalan tol juga diharapkan mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal
di sepanjang koridor tol. Menyediakan tempat bagi usaha mikro kecil menengah UMKM, salah satunya di tempat istirahat atau rest area. Apalagi rest area atau wilayah rehat para pengendara kini berkembang fungsinya. Tak hanya sebagai tempat beristirahat, namun juga destinasi wisata. Sejak dioperasikan 17 Maret 2019 lalu, kehadiran rest area KM 260 Banjaratma di Tol Pejagan Pemalang mulai dilirik para pengendara, bahkan digadang-gadang sebagai rest area terindah di Indonesia. Rest area ini merupakan bagian dari bangunan cagar budaya. Sinergi BUMN merevitalisasi pabrik gula PG Banjaratma peninggalan zaman Belanda dulu, tanpa menghilangkan unsur otentik dari bangunan tersebut. Bangunan berbata merah dan lokomotif kereta lama menghiasi keindahan tempo dulu rest area ini. Memiliki luas 11 hektar, terdapat 64 stand UMKM dan 52 stand usaha kategori besar, menjual mulai dari kuliner lokal hingga produk UMKM. Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi oleh merek-merek asing, brand-brand asing. Saya minta di setiap rest area sate, soto, tahu guling, gudeg, sudah perintah ke Menteri BUMN, PPU untuk dirubah, dikerjasama dengan kabupaten kota dan provinsi, sehingga yang namanya batik bisa dijual di rest area, telur asin bisa dijual di rest area. Kuliner dan produk lokal memang harus diperkenalkan serta dipertahankan agar tidak tergerus dengan produk asing yang kini mulai merajai industri Indonesia. Di, lo lagi ngapain? Muka lo bingung banget. Aduh, iya nih gue pusing banget. Lagi sibuk cari data jalan nasional yang lengkap dan valid. Nyarinya di mana ya? Ya ampun, udah lo gak usah pusing-pusing lagi. Katanya lo anak milenial. Banyak banget tahu cara untuk dapetin data jalan nasional. Itu semua udah disediakan dari Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nih, sini. Hai, buat kamu yang ingin memperoleh informasi dari Bina Marga, ada beberapa tahap yang harus kamu ketahui. Permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh individu atau instansi. Caranya gampang banget. Kamu bisa mengirim email melalui pipbinamarga@pu.go.id atau mengakses website www.binamarga.pu.go.id. Pilih menu informasi publik. Setelah itu, cari navigasi dan klik ePPID. Kemudian login. Di sini kamu harus mengisi biodata termasuk mengupload foto KTP asli. Kamu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah itu, kamu sudah bisa mengajukan permohonan informasi yang kamu butuhkan. Pastikan kamu mengisi tujuan pemanfaatan informasi yang kamu mau ya, misalnya permintaan data untuk penelitian skripsi.
Kamu juga bisa datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik Ditjen Bina Marga. Lokasinya di lobi gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ada beberapa prosedur pelayanan informasi yang akan dilakukan. Yuk kita simak. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Bina Marga. Di sini, pemohon harus mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Untuk instansi, wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. Bina Marga kemudian meregistrasi permohonan informasi yang telah lengkap. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga atas informasi yang dimohonkan. Kemudian, Bina Marga akan melakukan pengecekan database informasi untuk menjawab permohonan informasi yang kamu ajukan. Setelah informasi diterima oleh pemohon, Bina Marga akan melakukan proses pencatatan laporan bahwa permohonan telah selesai. Ini ya Mbak ya, sama-sama dengan senang hati. Kamu bisa mendapatkan data melalui email atau bisa juga langsung mengambil berkas ke ruang layanan informasi seperti saya ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kamu inginkan hanya dalam 7 hari kerja loh, mudah kan? Bagi kamu yang berada di daerah, tenang aja. Karena Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga akun media sosial Bina Marga untuk mengetahui update informasi terkini jalan tol, jalan nasional, dan jembatan nasional. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Bicara mengenai tol Trans Jawa,
kurang lengkap jika tidak membahas hari bersejarah bagi transportasi Indonesia pada akhir 2018 silam. Bagaimana tidak, sebanyak 7 ruas tol Trans Jawa diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018. Peresmian ini menjadikan jaringan tol Trans Jawa terhubung mulai dari Merak, Banten hingga Pasuruan, Jawa Timur dengan panjang 933 km. Keempat ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan sepanjang 59 km, yakni tol Ngawi-Kertosono, segmen Wilangan-Kertosono 38 km, Jombang-Mojokerto, seksi Bandar Kertosono 1 km, Gempol Pasuruan, seksi 3 Pasuruan Grati 14 km, dan Surabaya Gempol, seksi relokasi Porong Gempol 6 km. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, total panjang yang diresmikan 142 km, yakni ruas tol Pemalang Batang, segmen Simpang Susun Pemalang, Paserakan 34 km, Batang Semarang 75 km, serta Semarang Solo segmen Salatiga Kartasura 33 km. Dan ini yang kedua, ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Sehingga kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta, Surabaya, Merak, Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik. Inilah salah satu dari 7 ruas tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2018, ruas tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km. Ruas tol ini dikelola PT Jasa Marga Semarang dengan susunan pemegang saham PT Jasa Marga sebesar 60% dan PT Waskita Toll Road 40%. Biaya investasi pembangunan ruas tol sebesar lebih dari 11 triliun rupiah. Yang menarik dari ruas tol Batang-Semarang adalah jembatan Kalikuto. Merupakan salah satu ikon di tol Trans Jawa yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Batang dan Kendal. Jembatan Kalikuto memiliki panjang 100 meter dengan pelengkung bentang utama sepanjang kurang lebih 30 meter. Ini merupakan jembatan pertama di Indonesia yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Jembatan ini dirancang tidak hanya kokoh secara struktur, melainkan juga memerhatikan estetika dan artistiknya sehingga tampak indah. Lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Tapi masyarakat diberi opsi-opsi, diberi pilihan. Mau pakai yang atas jalan tol ini silahkan, mau pakai yang bawah di jalan nasional yang lama silahkan, sehingga kita harapkan yang jalan lama ini, jalan nasional juga terkurangi kemacetannya karena sebagian pindah di jalan tol. Ini alternatif-alternatif yang diberikan untuk masyarakat memilih. Tol Trans Jawa dihubungkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa, lantaran Pulau Jawa memiliki kontribusi lebih dari 50% bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan jalan tol ditujukan untuk mengintegrasikan dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, diantaranya kawasan industri, pelabuhan laut, bandara, kawasan wisata, hingga permukiman berskala besar, sehingga membawa manfaat secara signifikan bagi dunia usaha, pariwisata, dan industri. Tol Trans Jawa berperan sebagai penyatu kekuatan ekonomi di Pulau Jawa untuk kemajuan ekonomi Indonesia.